kita tidak ketemu, jaringannya sungguh kurang begitu bersahabat gitu ya. Karena hujannya juga terus-menerus, bahkan dari sinyal handphone aja juga hilang gitu ya. Pak Badar, Ya, suaranya nggak ada betul ya? aman-aman. Sekarang aman. Oke, sekarang aman. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah mau kembali dan sudah membahasnya memang betul-betul sampai betul Bapak Ibu ya. Ini karena memang waktunya mau ke tahap akhir, jadi Bapak Ibu harus betul-betul harus semuanya, ya nggak semuanya, tapi ya sekiranya 90% Bapak Ibu sudah sampai situ. Karena kan kita sudah main ke yang namanya produk Bapak Ibu ya. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya dari yang kemarin masih ada terkendala, itu semuanya segera teratasi kendalanya dan sampai ke tujuan bersama gitulah. Karena kan dari kemarin terus kemudian tadi pagi ya banyak yang WA, tapi alhamdulillah sudah banyak yang teratasi kendalanya. Karena mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu tahu, cuman mungkin apa namanya hanya sekian. Ternyata masalahnya cuman ini gitu. Jadi banyak yang WA terus kemudian telepon, walah mas ternyata kok cuman itu masalahnya. Nah sebenarnya sih gampang, cuman kan karena memang belum terasa banyak masalah, jadi sekiranya itu kayak masih sulit gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pernah melakukan ini terkendala, terus ini lagi terkendala, tapi akhirnya bisa, lah itu nanti malah caranya lebih gampang. Oh, saya dulu pernah mengalami masalah seperti ini. Jadi ya gampang, oh itu sudah bisa menyelesaikan kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, untuk TikTok Bapak Ibu ini memang sudah betul-betul tahap di akhir gitu ya. Ya bukan paling akhir bukan, tapi tahap akhir karena ini adalah menentukan legalitas tokonya Bapak Ibu. Meskipun tokonya itu adalah toko dunia maya di TikTok, tapi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Karena TikTok nanti itu kalau promosinya sudah berjalan, otomatis nanti ya pasti jangkauannya juga akan lebih banyak dan banyak yang tahu gitu loh. Kalau kita pasang toko di rumah offline gitu ya, yang tahu mungkin ya tetangga kita, tetangga desa atau apapun. Tapi kalau kita pasangnya di online, bahkan di apa namanya di Indonesia, di luar Indonesia juga banyak yang tahu gitu. Nah ini ini ya Pak Badar, aman ya Pak Badar ya? Aman, Cek aman, aman. aman Aman. ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga aman ya. Karena situasinya memang lagi musimnya itu musim hujan, sinyalnya kadang-kadang juga putus nyambung ya. Seperti hubungan yang dulu-dulu ya, putus nyambung, putus nyambung. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya akan share sedikit. Habis itu nanti kita akan praktek Bapak Ibu ya. Saya akan kilas sedikit lagi Bapak Ibu ya terkait TikTok yang sekiranya ada masalah, tapi saya yakin dari beberapa yang WA tadi sudah hampir betul-betul banyak yang kendalanya teratasi. Bahkan sudah sampai bisa posting produk, bahkan sudah kontennya sudah tertaut keranjang kuning. Nah, ini ya, ini kayak makannya Pak Badar nih, Pak Badar, Pak Sunario, Bu Ati, ini sudah banyak yang selesai gitu kan. Karena memang dulu sudah mendalami. Tapi Bapak Ibu dari segi usia dari Pak Badar, Bu Ati, Pak Sunario itu sudah jauh banget di atas rata-rata. Artinya sudah skala nasional ya, udah 17 tahun lebih berapa puluh tahun gitu ya. Tapi sudah betul-betul bisa mempraktekkan itu. Jadi tandanya Bapak Ibu itu nanti juga pasti bisa mempraktekkan itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu layarnya sudah keluar ya Pak Badar ya. Ya, sudah. Sudah kelihatan ya. Nah, Sudah, sudah. layar untuk layarnya Bapak Ibu itu bisa diperbesar, diperkecil kan untuk zoomnya, dibesarkan, diperkecil kan bisa ya Pak Beter ya. Karena mungkin nggak jelas atau gimana kan bisa diperbesar, bisa diperkecil kan bisa ya Pak Beter ya untuk layar handphonenya ya. Kalau misalkan tampilannya itu kecil itu kan bisa diperbesar, bisa diperkecil kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang pertama. Ya, untuk yang pertama coba Bapak Ibu lihat yang awalnya sekiranya belum terverifikasi dokumen gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu memang harus verifikasi dokumen untuk melegalkan tokonya Bapak Ibu.
Kalau di sini tuh kita sudah punya izin dagang, ya, SIUP. Nah, kemudian NPWP misalkan. Nah, di TikTok juga sama seperti itu. Kita butuh yang namanya legalitas, yaitu verifikasi KTP, nomor handphone, dan email. Nah, kalau Bapak Ibu tampil seperti ini, Bapak Ibu ya, itu kan pasti Bapak Ibu harus memasukkan nomor handphone. Kemudian di bawahnya ada email. Jadi Bapak Ibu bisa yang sebelah ini ya, gambar sebelah, itu kan email. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul emailnya itu sama dengan yang ditulis. Karena hampir semua yang terkendala itu nomor handphonenya kadang salah. Emailnya itu enggak, email apa kan enggak tahu. Mas ini emailnya diisinya itu terserah gitu ya. Emailnya diisi namanya sendiri. Ternyata emailnya itu harus email aktif yang berada di handphone. Kalau lebih enaknya di Gmail, makanya saya buka akun Gmail saya. Harus disamakan. Ya, makanya itu Bapak Ibu. Nanti kodenya itu pasti akan muncul di emailnya, gitu ya. Bukan, Mas, kirim kodenya sudah tak kirim kok Mas, tapi kodenya kok nggak keluar. Kodenya itu keluar Bapak Ibu, tapi masuk ke email, bukan langsung ada di situ. Nah, kodenya itu berarti berupa huruf angka atau angka huruf itu Bapak Ibu ya. Oke. Bagi yang sudah sampai sini itu udah banyak Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, lah ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai sini, meskipun usahanya yang didaftarkan itu silang kayak di atas, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Itu kan ada yang dicentang hijau betul, ada yang disilang. Itu Bapak Ibu abaikan aja. Mas kok di saya kok disilang ya? Itu enggak masalah Bapak Ibu, itu hanya verifikasi dokumen aja kok. Nanti bisa diperbarui. Yang terpenting Bapak Ibu punya tampilan seperti ini, itu tandanya Bapak Ibu sudah berhasil untuk posting produk, gitu ya. Nah, posting produk Bapak Ibu langsung aja klik mulai. Nah, oke, Bapak Ibu yang sudah melewati sampai sini, sudah banyak kan? Coba bisa chat di kolom komen. Yang sudah melewati hal seperti ini, bisa ada kata-kata mulai seperti ini, bisa chat di kolom komentar. Sudah kan? Udah banyak kayaknya yang sudah melewati sini. Nah, sudah kan? Bu Elizabeth oke sudah. Oke, Bu Nailil Muna juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu, tandanya dokumennya Bapak Ibu itu sudah betul-betul terregistrasi. Wah, ini dokumennya sudah betul ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat produk di toko. Nah, kalau yang belum ini harus betul-betul diverifikasi ya. Karena ini sudah masuk ke tahap yang mau akhir loh. Nah, kalau yang belum WA saya. Ini tadi yang sudah WA saya itu sudah hampir banyak yang bisa. Itu ya. Kalau ini sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik langsung mulai, ya, harus klik mulai. Nanti kalau mulainya tidak diklik, ya nggak mulai-mulai, makanya harus diklik mulai. Nah, Bapak Ibu klik mulai, nanti akan isi alamat, ya, Bapak Ibu semuanya, Bu Adi Nurjana, Pak Kustiati, Bu Ambarwati, Bu Anissa Ningsih, Pak Bambang, ya, dan Pak Bambang yang lain semuanya. Bapak Ibu harus isi yang namanya alamatnya. Alamatnya diisi itu alamat masing-masing. Nah, ini yang agak ribet itu yang berada di luar negeri. Nah, ini masih saya pikirkan. Itu nanti alamatnya diisi alamat rumahnya atau alamat yang di mana itu yang masih saya pikirkan. Atau lebih enaknya nanti ditampung ke leadernya atau ke stokisnya. Nanti kalau ada orderan nanti yang ngirim stokisnya. Nah, mungkin itu lebih gampang sih nanti, tapi masih saya coba rank-rank untuk yang posisinya sekarang berada di luar negeri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk ke tambah alamat, nah, jadi Bapak Ibu ini adalah alamat domisilinya sekarang. Misalnya Pak Hartono KTP-nya Blitar, tapi hari ini Pak Hartono itu tinggalnya itu di Surabaya. Ya udah itu berarti alamat Surabaya, bukan alamat KTP ya, tapi alamat domisili. Nah, kalau KTP sama domisilinya sama ya alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu KTP-nya di jauh sana, terus kemudian domisilinya di beda dengan KTP, yang diisi itu yang domisilinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti jika penjualannya itu ada atau Bapak Ibu pemostingannya, kemudian ada orang yang beli, nanti kurirnya itu ke rumahnya Bapak Ibu. Nah, bukan ke rumah
yang sekiranya tidak ada orangnya. Nah, nanti pasti akan menghubungi Bapak Ibu itu ya. Eh, itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah alamat domisili ya, bukan alamatnya stokis gitu. Makanya tadi juga ada yang tanya, Mas, saya belum jadi stokis loh, kan nggak ada hubungannya. Yang terpenting ini diisi alamatnya Bapak Ibu semuanya. Pak Kodir Sidoarjo ya udah alamatnya Sidoarjo. Jadi nanti kalau ada kurir mau pesan propolis atau kopi Mintagi nanti langsung menuju ke rumahnya Pak Kodir ya, kurirnya langsung ambil paket gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah isi alamat, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Itu tandanya tokonya Bapak Ibu itu sudah bisa dipasang produk. Jadi sudah punya toko, tokonya udah legal. Jadi kalau di sini kita perumpamaannya, kita sudah bangun toko. Nah, bagaimana caranya kita mengisi toko itu? Yaitu dengan tambah produk atau input produk. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya tekankan. Kalau produk kecantikan, produk solution, ya skincare, kemudian kesehatan, kita butuh waktu yang sekiranya peninjauannya TikTok itu melelahkan. Kadang input gagal itu sudah biasa ya, Pak Badar ya. Pak Badar sering nggak input, akhirnya kok gagal, input lagi, gagal akhirnya bisa. Ya itu Bapak Ibu. Halo Pak Badar. Nah, seperti itu Pak Badar ya. Kalau info produk kesehatan sudah diinput, akhirnya ditolak. Tapi nanti tetap bisa aktif karena apa? Karena mungkin nanti dirubah namanya, dirubah spesifikasinya, terus surat BPOM-nya diupload kembali. Ya itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah, Mas ditolak terus nggak apa-apa. Semakin kita banyak ditolak nanti semakin banyak yang aktif kok. Nah, karena kita adalah produk kesehatan, produk kecantikan yang memerlukan verifikasi lebih daripada yang lain. Kalau hanya produk kaos, kemudian celana, ya produk elektronik, kamera dan sebagainya itu nggak usah perlu peninjauan lebih lama karena nggak ada BPOM-nya. Nah itu, makanya kita itu harus verifikasi KTP dari awal karena kita itu ingin bisnis kita itu legal. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang sudah sampai seperti ini, kemudian TikToknya sudah keluar keranjangnya, ada produknya. Ini Bapak Ibu sudah punya toko yang sudah terverifikasi. Bapak Ibu sudah punya toko yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu tandanya sudah punya legalitas sendiri, ya, punya branding sendiri terkait tokonya. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah sampai sini, tandanya belajarnya Bapak Ibu dari hari pertama sampai ini itu sudah berhasil secara total. Dan ini sudah banyak yang bisa sampai sini, ya. Lebih dari 75% Bapak Ibu sudah bisa sampai sini karena banyak sekali yang laporan, Mas sudah sampai sini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ini Bapak Ibu intinya, ya. Pak Kodir, Pak Artono, Bu Sri Mulyati, ya, Bu Ati, Pak Bagas, dan Pak Bambang lainnya, Bu Damayanti. Tujuan kita sebenarnya hanya ini, ya. Kita punya toko, tokonya udah jadi, bagaimana kita isinya? Kita isi produk-produk dengan kita input. Nah, PR nanti kita, nah biar nanti kalau sudah punya toko, otomatis orang itu akan beli. Coba bayangkan Bapak Ibu udah punya toko, produknya yang nggak ada, kok masih kosong. Terus orang mau beli apa? Mampir mau eh, mau bikin api unggun atau mau pencak silat ke situ. Nah, kan itu repot. Makanya salah satu caranya adalah isi toko dengan produk, hanya dengan input aja, Bapak Ibu, ya. Nggak perlu beli ke sana kemari dipasang, enggak. Yang penting Bapak Ibu bisa input dulu. Ini adalah hasil yang sekiranya Bapak Ibu harus capai sampai sekarang. Ini adalah tokonya Bapak Ibu nanti yang akan ya branding Bapak Ibu lewat bisnis bakso. Ini sudah pokoknya Bapak Ibu kalau sudah sampai sini tandanya Bapak Ibu sudah clear banget, udah luar biasa ya, udah punya toko sendiri meskipun tokonya adalah toko online. Nah, tapi jarang Bapak Ibu ya yang banyak punya toko seperti ini karena apa? Karena ini nggak diajarkan dimanapun gitu ya. Ya meskipun Bapak Ibu sering beli TikTok apa tapi kan rata-rata itu kan barang elektronik, kemudian juga barang-barang yang sekiranya tidak memerlukan BPOM. Tapi ini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah sampai sini, tandanya Bapak Ibu sudah luar biasa ya.
terkait usianya jenengan, kemudian Bapak Ibu sudah mencapai hal yang sampai sini sudah keren banget. Nah, ini Bapak Ibu ya. Makanya tadi sudah saya katakan jika Bapak Ibu sudah sampai sini itu tandanya Bapak Ibu sudah luar biasa banget. Karena Bapak Ibu bisa bikin toko sendiri ya. Tinggal nanti brandingnya. Itu kalau brandingnya ada caranya lewat promosi itu nanti tetap diajarkan. Yang terpenting Bapak Ibu ini sudah jadi, itu tandanya Bapak Ibu sudah berhasil itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ya. Ini tak jelaskan lagi. Habis ini kita praktek. Bapak Ibu bisa catat betul karena ini bagi yang sudah betul-betul TikTok produknya itu ada, Bapak Ibu hari ini harus betul-betul bisa branding diri dengan posting konten sampai ke keranjang kuning, ya. Nah, itu ya, Bu Sitiani. Kalau buat VT kok belum muncul keranjang kuning, Mas. Nah, keranjang kuning jika memang tautannya itu sudah betul, itu nanti 1 kali 24 jam itu pasti akan muncul. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini Bu Sitiani bahasnya terlalu mendalam. Itu kan ya memang di shift malam ini ada yang ikut shift yang tadi. Cuman kan di sini kita perlu menjelaskan kembali. Yang terpenting Bapak Ibu tokonya sudah ada produknya, itu sudah 90% jadi Bapak Ibu ya. Tinggal 10%-nya bagaimana toko itu bisa diserang pelanggan. Nah, itu PR-nya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya saya akan praktekkan itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Punya ku ketuker. Nah, ya nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu sudah tahu caranya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah sampai sini tandanya itu ini adalah manajemen toko kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah sampai sini itu tanda ini adalah manajemen toko kita. Kita nanti bisa melihat di sini penghasilan kita berapa, pesanan kita berapa, terus kemudian toko hari ini dikunjungi oleh berapa orang. Itu nanti di sini bisa. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, di sini ada beranda, ada produk juga di sini lah. Nanti Bapak Ibu input produknya di sini, ya. Kalau bisa semua produk bakso nanti harus terinput di tokonya Bapak Ibu, kan gitu. Makanya harus pelan-pelan aja. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pesanannya muncul di sini. Kemudian produknya juga sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya sudah sampai ke input produk, artinya kan verifikasinya selesai, Bapak Ibu tinggal input produk, Bapak Ibu semuanya bisa cari referensi di TikTok orang lain. Ya, berarti kita harus stok produk, J Mas. Meskipun Bapak Ibu nggak stok produk itu nanti bisa kok Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya produk itu jauh lebih baik. Nah, makanya Bapak Ibu di sini tujuannya belajar dulu. Kalau nanti belajar nih, oh ternyata kok ada pesanan gini, lah itu baru tindakannya nanti bisa dua. Yang pertama harus punya produk, yang kedua nanti pakai sistem dropship. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Yang pertama, jika Bapak Ibu posting produk ke TikTok, Bapak Ibu bisa cari referensi. Cari referensinya itu di toko orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa buka TikToknya masing-masing. Nah, ini ya. Nah, kita buka profilnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita buka profil. Nah, kemudian kita masuk ke beranda, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke beranda. Kemudian Bapak Ibu misalkan saya pengen dapat referensi terkait pemustingan kopi Mentagi misalkan. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja kopi Mentagi di atas. Ya, ke atas ada pencarian, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu tulis saja kopi Mintagi. Nah, ini kan banyak kopi Mintagi. Nah, ini cara kita cari referensi. Oh, ternyata kok kopi
minta gambarnya ini, spesifikasinya ini. Bapak Ibu bisa cari referensi lewat situ. Nah, misalkan contoh kopi mentaki Basu. Banyak sekali yang punya toko kopi mentaki. Nah, misalkan Bapak Ibu upload produk kok gagal, nah, Bapak Ibu bisa cari referensi di sini. Nah, oh misalkan ini kopi mentaki saya klik. Nah, nah, nah ini, oh ternyata cara penamaannya seperti ini. Kopi Mintagi Ecer 1 saset. Oh, tadi saya bikin judulnya, nama produknya kok salah terus ya. Nah, makanya Bapak Ibu bisa cari referensi. Oh, di sini kopi Mintagi Ecer 1 saset contoh. Oh, di sini malah sudah 110 loh yang terjual. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, oh, saya bingung spesifikasinya. Bapak Ibu ke bawah aja terus. Lah, oh ini kan ada spesifikasinya. Bapak Ibu bisa contoh ini nggak apa-apa. Ini hanya sekedar referensi dari toko lain. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, oh saya jangan kopi Metagi deh. Saya pengen ke Royal Gamat. Ya Bapak Ibu tulis saja Royal Gamat. Nah, pasti muncul di situ. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu toko lebih banyak yang bikin Royal Gamat, ya ini. Di sini kearahkan di atas. Di sini kan ada tulisan toko. Nah, Bapak Ibu klik toko di sini. Nah, banyak sekali kan? Banyak sekali toko atau apa namanya bisnis-bisnis yang sudah legal, toko ilegal yang sudah posting Royal Gamat. Nah, Bapak Ibu bisa ambil gambar di sini juga bisa. Kan gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu lihat, oh penamaannya itu seperti ini. Bapak Ibu kalau hanya menamai 2 kata misalkan, Indonesian Propolis, Royal Gamat, Royal Appetit, itu malah ditolak Bapak Ibu. Makanya penamaannya itu kalau bisa panjang ini. Kan nggak ada yang penamaan hanya Royal Gamat kan nggak ada. Adanya mesti Royal Gamat Subasu. Nah, kan panjang. Terus ini, coba ini. Nah, ini. Sub Subasu Royal Gamat 1 botol 30 kapsul. Nah, banyak kan penamaannya. Nah, ini Subasu Royal Gamat dari Basu. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari referensi. Ini gambarnya juga banyak sekali. Nah, Bapak Ibu tinggal screenshot, nanti diinput. Nah, kemudian spesifikasinya bisa ke bawah lah ini. Spesifikasinya Bapak Ibu bisa ambil. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu referensi-referensi agar produk-produk kita atau toko kita itu bisa terposting produknya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan aku bingung dapat gambar dari mana ya. Lah Bapak Ibu bisa buka yang namanya Telegram juga. Nah, Telegram ini bagi yang punya aja Bapak Ibu. Kalau nggak punya ya nggak usah. Nah, Bapak Ibu bisa cari di web Berkah Amanah ID atau di TikTok itu atau di Google. Nah, misalkan di Telegram ya, Bapak Ibu sama aja. Kita ke atas, kita ke atas ini gitu ya. Gambar yang bagus-bagus. Bapak Ibu nggak usah ngedit ya. Kita cari aja Indonesian Propolis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada. Nah, ini testimoni-testimoni juga sudah ada. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Pokoknya itu lengkap. Kalau produk bakso itu lengkap dimanapun itu ada gitu loh. Makanya itu enaknya Bapak Ibu. Nah ini ya Indonesian Propolis. Nah ini gambar-gambar ini malah bagus-bagus ya. Bapak Ibu tinggal download aja. Nah, banyak sekali yang sudah diedit dan hasilnya juga bagus-bagus. Nah itu Bapak Ibu sekedar referensi buat Bapak Ibu yang sekiranya Mas, saya dapat gambarnya nanti di mana? Kemudian terus untuk spesifikasinya di mana? Itu banyak Bapak Ibu ya. Kalau spesifikasi itu bisa cari di Google di website. Kalau gambar-gambar bisa di Telegram atau di toko-toko referensi di TikTok. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan lanjut praktek untuk pemasangan ya. Kita akan lanjut praktek untuk pemasangan
VT yang terhubung dengan keranjang kuning. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini siapkan catatannya. Kita mulai praktek betul, Bapak Ibu. Hari ini semuanya harus bisa posting ya, contoh posting. Kemudian sudah tertaut yang namanya keranjang kuning. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita cari misalkan kayak kopi Mitagi. Kopi Mitagi gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini ada contoh konten kopi Mentaki. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti harus bisa pasang keranjang kuning di bawah sini. Ya. Nah, kalau keranjang ini kita klik, nah, otomatis nanti akan keluar kopi Mentaki. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa posting seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu yang Bapak Ibu harus lakukan. Untuk apa? Nah, kalau misalkan nanti kontennya sudah masuk, keranjangnya sudah masuk, kita nanti tinggal promote aja Bapak Ibu, dan jangkauannya itu pasti nanti ada orang yang ikut atau ada orang yang melihat, bahkan order ke tokonya Bapak Ibu. Oke, oke, baik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekarang ya bisa dibuka catatannya. Bapak Ibu hari ini kita praktek, dan nanti malam Bapak Ibu atau besok Bapak Ibu harus betul-betul bisa yang namanya posting sampai keluar keranjang kuning, yaitu posting kontennya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu buka akun atau TikTok produknya. Gitu ya. Bapak Ibu buka akun atau TikTok produknya. Dan Bapak Ibu pastikan di kolom keranjang ini sudah keluar produknya. Harap dipastikan sudah keluar produknya. Karena apa? Lah itu nanti berhubungan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ya, Bapak Ibu di bawah sini ada tombol plus. Kayak kita itu posting konten biasa gitu loh ya. Nah, Bapak Ibu posting atau klik tombol plus, ini diklik. Kemudian Bapak Ibu kearahkan ke postingan ya. Jangan sampai kepencet template atau kepencet live gitu ya. Nanti Bapak Ibu malah jatuhnya live di situ. Nah, Bapak Ibu fokus ke postingan ya. Sebenarnya ini cara gampang Bapak Ibu posting kayak biasa sebenarnya. Cuman kalau Bapak Ibu sudah TikToknya sudah masuk ke toko, mohon dimasukkan nanti. Nah, kalau nggak dimasukkan ya percuma. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah ke postingan, Bapak Ibu cari video atau VT yang ingin Bapak Ibu posting. Nah, misalkan contoh propolis ini ya Bapak Ibu ya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, saya mau posting terkait propolis. Ini adalah gambar yang udah dijadikan video. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu tinggal berikutnya. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu, nah, kemudian ini yang harus diperhatikan betul Bapak Ibu. Untuk deskripsi itu tidak boleh terlalu panjang. Ya. Ini yang sering terjadi kesalahan. Oh, meskipun ini produknya adalah produk solusi, tapi saya tulis saja manfaatnya semua. Jangan Bapak Ibu. Kalau deskripsi ini jangan terlalu panjang. Cukup satu kalimat aja. Karena itu nanti fokus kita kan ke tautannya, bukan ke deskripsinya. Nah, makanya ini banyak banyak sekali kesalahan dari para para teman-teman atau yang lainnya sudah bisa posting produk. Nah, tapi deskripsinya itu terlalu panjang. Jadi di sini Bapak Ibu saya tekankan deskripsinya tidak boleh terlalu panjang. Misalkan contoh ini ya, ini adalah propolis. Misalkan hilangkan penyakit bronkitis hanya dengan minum produk ini, gitu aja. Maksudnya nggak sudah terlalu panjang. Propolis adalah
minuman mengandung nano, kemudian terkandung, Bu. Nah, jadi untuk deskripsi hanya satu kalimat aja, ya, jangan panjang-panjang, ya. Atau model kata-kata yang bagus gitu ya. Hilang sakit asmaku, nah, dengan propolis, dengan Indonesian propolis. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu panjang intinya. Ya jangan panjang-panjang. Kemudian kalau sudah di deskripsi ya Bapak Ibu harus kasih hashtag, hashtag ya. Hashtag itu ini Bapak Ibu ya, ada tagger di sini. Bapak Ibu harus kasih hashtag itu minimal 3. Jangan satu dua jangan. Kalau bisa minimal 3. Kalau bisa lebih malah lebih bagus. Nah, misalkan tagar Indonesian Propolis gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di bawah lagi diklik lagi tagar sehat selalu. Nah, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Artinya nanti kalau ada orang ingin mencari-cari produk sehat, nanti munculnya produknya Bapak Ibu. Atau misalkan viral gitu aja. Nah, itu nggak apa-apa. Viral video itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau hubungannya dengan kesehatan atau healthy apa ya? Yang terpenting hubungannya dengan kesehatan. Jadi orang itu kalau ingin sehat nanti ujung-ujungnya pasti kontennya Bapak Ibu itu pasti akan muncul. Nah, oke, saya ulangi lagi. Mohon deskripsinya jangan terlalu panjang. Kemudian perbanyak hashtag. Kemudian Bapak Ibu ini yang betul-betul harus ditekankan. Kadang-kadang kalau sudah posting deskripsi kemudian hashtagnya langsung Bapak Ibu posting. Ya, Bapak Ibu jangan. Karena kita itu punya toko, jadi Bapak Ibu harus tautkan tokonya, tautkan produknya, yaitu dengan tambah tautan. Ini diklik, kemudian Bapak Ibu posting. Nah, Bapak Ibu atau ke arah produk klik. Nah, kemudian Bapak Ibu cantumkan produk yang ingin ditambahkan. Nah, ini contoh Indonesian Propolis. Klik. Nah, gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sampai sini dulu. Ini diulangi atau Bapak Ibu sudah paham di sini? Ya, coba chat di kolom komen. Bapak Ibu sampai sini sudah paham atau perlu diulangi sekali lagi? Cek ya, ulangi ya. Ulangi. Oke, Pak Badar, kayak diulangi. Habis saya praktek nanti, saya butuh satu orang lagi ya untuk praktek biar Bapak Ibu nanti hari ini dan besok Bapak Ibu sudah keranjang kuningnya udah keluar. Itu pokoknya luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu kita ulangi sekali lagi. Nanti saya nggak akan ulangi. Ini ulangi yang terakhir dan terakhir ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Dan nanti saya juga akan undang yang sekiranya belum sampai situ tak suruh praktek untuk ke keranjang kuning gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu TikToknya udah keluar seperti ini, tandanya Bapak Ibu itu tokonya sudah ada produknya. Dan nanti orang itu pasti akan mampir ke sini. Nah, caranya gimana? Orang itu artinya melihat VT atau melihat konten yang menarik, orang itu pasti akan mampir. Kayak kita itu lewat di pinggir jalan ternyata kok ada pameran. Kita tertarik, pasti kita akan mampir. Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti akan posting ternyata kok hashtagnya juga masuk, deskripsinya juga suratnya posting keranjang kuning adalah produknya sudah tercantum, sudah masuk di sini. Nah, kalau sudah masuk di sini, Bapak Ibu ada tanda plus di bawah ya. Saya ulangi dari awal betul ya. Tanda plus Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di sini tulisannya yang postingan ya, jangan sampai live. Mas, saya kok nggak bisa posting-posting Mas? Kok saya malah video saya sendiri ya, Bapak Ibu tandanya udah live di situ.
Kemudian Bapak Ibu klik pilih video yang ingin diposting. Nah, misalkan contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh saya ke Propolis ya, karena kan saya bikin akunnya ini memang untuk belajar yaitu ke Propolis. Nanti Bapak Ibu bisa posting Royal Academy. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan video terkait video yang mau diposting. Nah, kita ambil video propolisnya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, suara saya aman ya Pak Bater ya. Aman, aman. Nah, ini Bapak Ibu, ini sekedar contoh. Saya posting video propolis. Ini adalah dari gambar yang tak bikin sebuah video. Nah, gampang Bapak Ibu, kumpulkan aja gambar sebanyak mungkin, nanti itu nanti bisa tanpa perlu Bapak Ibu repot-repot bikin konten. Tapi yang saya harapkan Bapak Ibu juga bikin konten tersendiri itu malah lebih bagus ya, kayak Pak Badar ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah produknya atau kontennya sudah masuk ke sini, Bapak Ibu tinggal ke klik berikutnya. Nah, kalau sudah masuk ke berikutnya, itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus isi deskripsinya. Dan deskripsinya Bapak Ibu tidak boleh panjang-panjang. Satu kalimat kalimat aja panjang, nanti itu hubungan dengan promosi itu terganggu ya, karena TikTok sebenarnya untuk masalah ketentuan promosi itu hanya beberapa kosakata saja. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan deskripsi yang sekiranya misalkan Royal Gamet ya, Bapak Ibu bisa pikirlah penyakit stroke bisa sembuh hanya dengan minum Royal Gamet. Nah, Alhamdulillah anak saya bisa cerdas berkat mengkonsumsi Royal Appetit. Nah, gitu kan bisa. Tidak terlalu panjang-panjang. TBC Anda kambuh, solusinya ya hanya Indonesian Propolis. Itu aja, Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu panjang-panjang. Ya, ini ada sudah cukup. Nah, contoh ya. Kalau sudah, tadi jangan lupa Bapak Ibu hashtag. Hashtag ini tandanya adalah semakin banyak orang pasang hashtag, semakin banyak video Anda atau videonya Bapak Ibu itu dicari oleh orang. Tinggal tagar. Contoh ya misalkan health atau sehat, tambah lagi bawahnya tagar sehat selalu. Nah, tagar Indonesian Propolis misalkan Bapak Ibu ya. Tagar apalagi ya yang pas itu. Uh, family, nah, untuk keluarga gitu juga boleh. Nah, ini kan berhubungan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu deskripsinya udah betul, kemudian apa namanya, hashtagnya juga sudah ada ya, saya katakan tadi minimal 3 hashtag, kalau bisa lebih. Mas, saya pengen hashtagnya itu 20, itu malah lebih bagus. Ya, kalau sudah sampai sini, coba Bapak Ibu ke bawah, kemudian ini harus dicantumkan. Jangan sampai kelupaan. Kalau misalkan Bapak Ibu ini lupa, Bapak Ibu percuma ya. Dari pertemuan pertama sampai terakhir ini Bapak Ibu gak cantumkan produknya dari toko, percuma. Mending posting biasa. Tapi gara-gara Bapak Ibu sudah punya toko, nah ini harus dicantumkan. Nah, tambah tautan ini diklik, kemudian ke arah produk. Produknya diklik. Nah, Bapak Ibu tempelkan atau tambah sesuai dengan produk yang diposting. Kalau tadi propolis berarti posting ya propolis. Nah, diklik. Nah, seperti ini juga boleh, atau lebih bagusnya bisa dipasang beli di sini. Nah, ini ya. Beli
saja di sini. Nah, boleh diganti seperti ini atau beli sekarang juga atau beli sekarang di sini atau klik di sini itu juga boleh karena nanti keranjang kuningnya posisinya ada di bawah. Nah, ini Bapak Ibu ya, nama produknya boleh diganti atau tidak terserah. Tapi kalau saya sendiri itu pasti tak ganti. Beli saya di sini, kok beli saya di sini? Beli saja di sini. Nah, itu ya. Kalau sudah ini Bapak Ibu tinggal tambah ya, tambah. Kemudian Bapak Ibu jangan langsung diposting. Bapak Ibu sampulnya harus dikasih kata yang sekiranya itu mengandung atau mengundang orang. Edit sampul, bawahnya terserah Bapak Ibu ya. Kemudian masukkan teks saja. Solusi cepat atasi TBC. Ya udah gini aja Bapak Ibu ya, terserah. Nah, jadi jelas di sini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu simpan, klik. Nah, baru ini dicek kembali. Oh, deskripsinya sudah, hashtagnya sudah, sampulnya oke. Kemudian tautannya di sini, beli aja di sini sudah terpasang. Baru Bapak Ibu tinggal posting. Nah, ini diklik posting Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, oke, sampai sini. Oke, kalau sudah ke posting, Bapak Ibu coba lihat di sini. Ya, coba lihat di sini. Ya, udah ke posting ya. Oke. Nah, ini tandanya udah ke posting. Nah, ini Bapak Ibu bedanya. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini udah kelihatan di sini. Bedanya apa? Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tulisannya keluar di sini ya tadi. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Beli aja di sini juga keluar Bapak Ibu. Ya, TBC Anda kambuh solusinya hanya Indonesian Propolis. Kemudian kalau kontennya udah masuk ke sini, otomatis keranjangnya muncul di sini Bapak Ibu. Ini aja. Beli aja di sini. Jadi orang kalau nanti tahu konten kita, orang pasti otomatis akan klik ke sini dan masuk ordernya langsung ke sini Bapak Ibu. Dan orang itu pasti langsung akan beli sekarang. Dan ini gampang Bapak Ibu, pasti nanti lebih gampang daripada Bapak Ibu harus membalas chat, terus kemudian ngisi alamat dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya toko, ya ini kelebihannya TikTok Bapak Ibu ya. Kontennya sudah ada, kemudian keranjangnya sudah langsung masuk ke konten ya. Jadi apa namanya? Orang itu kalau tahu konten kita itu bagus gitu kan. Apalagi nanti kita main promosi, otomatis orang akan klik ke bawah ini dan pasti akan masuk ke keranjang atau ke toko kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Bagi yang sudah TikToknya punya kayak gini ya ataupun punya toko atau tokonya sudah terpasang, tugasnya Bapak Ibu hari ini adalah posting konten sampai keluar keranjang kuning. Nah, ini tadi yang saya contoh. Nah, ini ya Bu Erna ya, ini tak buka Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, saya buka dulu yang ada di grup Bapak Ibu ya. Oke, ke atas terus. Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Bagi yang sudah ada tokonya, hari ini Bapak Ibu harus bisa praktek sampai betul-betul muncul keranjang kuningnya di kontennya. Nah, ini ya.
Ini dari Bu Irna Mayasari yang tadi posting Royal Gamat. Nah, ini kita cek Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu. Udah keluar ini keranjang kuningnya di bawah udah keluar. Kita tinggal klik. Nah, apa namanya? Kemudian tokonya sudah masuk ke sini. Ya. Oke, kita klik keranjang kuningnya. Suara saya kedengaran Pak Peter? Dengaran, jelas. Ya, ini ya, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah masuk ke yang namanya toko kita, Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bu Erna udah betul. Kalau ke bawah nanti kelihatan. Nah, ini. Ternyata yang punya ini adalah toko Mias Basu miliknya Bu Erna. Kalau kita ke bawah. Nah, kelihatan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagi yang punya tokonya sudah sampai situ. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tokonya sudah betul-betul punya produk, nah, produk seperti ini ya. Bapak Ibu harus betul-betul bisa bikin konten yang sekiranya nanti muncul keranjang kuningnya. Mas, kontennya dapat dari mana? Dari Telegram ada, dari website ada, meskipun bentuknya Putus. eh, ada dulu posting konten propolis atau apa dulu. Yang terpenting Bapak Ibu keluar keranjang kuningnya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Sampai sini Bapak Ibu, aku pengen sekali lagi satu orang untuk praktek kayaknya Bapak Ibu ya. Karena ini Bapak Ibu PR-nya hari ini itu untuk kita ketemu besok. Nah, ini ada Bu Rahmawati angkat tangan iki. Iki mumet apa mau praktek ya. Bu Rahmawati, coba buka mic-nya. Bapak Ibu semuanya ya, saya katakan lagi, ini TikTok tahap paling akhir, bukan paling akhir, tahap akhir Bapak Ibu. Nanti paling akhir ada cara-cara promosi. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada tokonya, hari ini wajib ya sampai besok Bapak Ibu praktek posting sampai keluar keranjang kuning kayak Bu Erna tadi, kayak saya tadi. Ya, nanti di screenshot atau bisa dibagikan ke grup bagi yang sudah gitu ya. Oke, Bu Rahmawati, ada masalahkah terkait dirimu atau tetanggamu? Ada. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam. Mau nanya, kok keranjang kuning saya kok nggak muncul ya? Saya klik itu karena belum ketautan gitu. Saya tahu itu kenapa ya? Tautannya udah muncul. Udah kan? cuma Nah, nyambung ini ke Bu. Yang terpenting Ibu Rahmawati itu sudah posting, kemudian hashtagnya oke, deskripsinya oke, tautan produknya oke. Kemudian keranjang kuning itu jika memang TikToknya itu masih baru buat ataupun masih di otak-atik barusan itu kan. Nah, itu munculnya 1 kali 24 jam Bu Rahmawati untuk keranjang kuningnya. Tapi untuk saya sendiri itu sebenarnya TikTok perform namanya. Jadi untuk praktek mah khusus untuk praktek. Makanya produk saya cuma satu, nggak tak isi lagi. Karena apa? Untuk praktek biar Bapak Ibu tahu. Nah, kayak Bu Lia tadi, kemudian Bu siapa tadi sudah posting, Mas nggak keluar keranjang kuningnya. Setelah beberapa saat, mungkin 1 jam, 2 jam, nanti keranjang kuning ya pasti akan muncul. Yang terpenting sudah jelas kalau Bapak Ibu itu posting dengan tautan produk. Itu berapa mati? Tapi tautan kuning, tautannya nggak nyambung perasaan tadi tuh. Nah, kalau tautannya nggak nyambung berarti ya keranjang kuningnya otomatis nggak keluar. Makanya hari ini coba pengen aku Bu Rahmawati praktek untuk contoh dari teman-teman yang lainnya juga. Boleh. Ya harus mau kok. Boleh no, harus boleh no. Bagikan ya? Enggak Bu, dijilat Bu, ya dibagikan no. Bagikan pilih apa? Orang saya nggak pernah. Layar. Bagikan layar. Di sini Ya. nggak ada layar yang ada. Oh ya ada. Kok iso nggak ada? Yo ada, semuanya sama.
Terus izin mulai sekarang. Enggak, Bu, mulai habis Ramadan. Iya, mulai sekarang loh. Mulai sekarang. Terus kita Yang pilih yang keluar apa? Yang keluar apa? keluar Brimob. Eh? Bu, Transfer. Oh iya, Ibu Rahmawati ke bawah terus sampai keluar Zoom. Zoom-nya dibirukan, diizinkan. Zoom izin selalu diizinkan ya? Ya iya Selalu. no. Sudah diizinkan. Udah. Kalau sudah, tombol kembali. Tombol kembali. Tombol kembali. Maksudnya tombol kemana, Mas? Yos kembali biasanya kalau jenengan Oh. handphonenya kembali. Nah, itu udah bisa. Jenengan usia berapa, Bu? Jenengan usia berapa? 57. Oh, 57 tahun. Selisih sedikit sama saya. Ya, tapi saya kan tetap awet muda. Di 7 tahun dengan saya. Oke, Bu Rahmawati, coba aku pengen tahu TikTok produknya mana. Lama banget ya. Nah, oke, Ibu perhatikan. Lek Bu Rahmawati bisa, berarti Bu Damayanti, Pak Hartono, Bu Susara, Pak Agustiadi, Bu Marfuah, Bu Sularse, Bu Supriyati, Pak Parioto, itu bisa. Nah, oke. Nah, ini Bu jenengan sampai sini aja, kemudian masuk ke tokonya aja udah luar biasa loh, itu udah gamat propolis sudah terposting, itu apetit sudah terposting, itu udah keren Pak Badar ya. Usia-usia anak SMP kayak Bu Rahmawati ini udah luar biasa. Oke, Bu Rahmawati coba posting, coba aku pengen tahu salah satu produk aja. Pilih produk itu. Coba kalau ada video Bu, ada video enggak? Nggak ada. Bu Rahmawati ini ya Bapak Ibu untuk praktek tak kirim video, hanya video di grup digital Bu. Bu Rahmawati nanti buka grup digital ya, tak kirimi video untuk praktek aja kok. Nanti bisa dihapus lagi nggak apa-apa. Yang penting untuk praktek aja nanti ada video. Oke, sebentar tak kirimi Bu. Sabar. Oke. Ibu nggak keluar tautan karena itu gambar. Karena kalau di handphone saya itu gambar bisa, Bapak. Tapi kalau di Bapak Ibu itu kan TikToknya TikTok murni produk ya. Kalau saya kan TikTok perform namanya untuk praktek. Nah, ini nggak apa. Ini aja Bu, pakai video ini coba berikutnya. Ini ya. Ya, berikutnya Bu. Bawah. Yang merah, Bu. Itu foto video aja. Kan ada dua. Ada gambar, ada video. Ulangi lagi dari awal aja. Ulang lagi dari awal. Kembali. Nah, oke, berikutnya. Nah, dulu, taruh kita ulang. Sebentar ya, Mas, sabar ya. Oke. Ini. Pilih video satu aja, Bu. Nah, wes, ini video kan? Nah, ini coba berikutnya. Yang merah bawah, Bu. Berikutnya, Bu. Sudah. Udah. Diklik no. Jenengan nggak klik, jenengan lihat aja sampai Ramadan ya nggak masuk. Diklik. Nah, kalau sudah ini deskripsinya, Bu. Ayo coba deskripsinya bisa bikin sendiri, jangan terlalu panjang. Halo Bu Rahmawati, masih hidup? Oke. Ya, ini Propolis Basu. Kaya manfaat untuk kita semua. Gitu aja wes, gak apa-apa. Ya, gini aja. Oke, kemudian di enter terus pager, enter hashtagnya.
Terserah. FYP, viral video, Indonesian Propolis, kesehatan. Itu nggak masalah, Bu. Yang terpenting berhubungan lah. Propolis. Ya, yang terpenting berhubungan dengan kesehatan. Jangan sampai nggak berhubungan. Nanti hashtag sound horeg, hashtag amplifier, hashtag sepatu boot, jangan, nggak nyambung. Hashtag Jokowi, hashtag Prabowo, jangan. Terus penting fokus kesehatan, nggak nyambung. Oke ya Mas, cukup nggak? Ya cukup. Oke, ke bawah. Tadi setelah ini apa Bu yang harus dikerjakan? Tambahan tautan. J, betul. Ya jangan ngegas Bu, santai aja suaranya. Tambah tautan, gitu aja. Orang Sumatera suaranya keras banget ya. Keras banget. Tambah tautannya diklik Bu. Oh ada. Nah, itu ada produknya diklik. Oh. Ya berarti dia maunya yang video dong, nggak mau itu. Ada TikTok yang gambar mau, ada TikTok yang gambar nggak mau. Kalau di saya mau, mungkin itu karena keimanan saya lebih kuat. Kalau nggak bisa gambar ya video gitu aja, Bu. Lebih enak video gitu aja. Nah, itu tadi kan produk propolis. Nah, sekarang propolisnya Bu yang ditambahkan, jangan sampai keliru. Karena takutnya videonya propolis ternyata yang ditambahkan royal gamat, nggak nyambung. Nah, oke. Nah, itu nama produknya bisa diganti beli sekarang juga, beli di bawah ini atau beli di sini. Nah, Beli sebelum habis. Order sekarang. Order sekarang, ambil promo. Nah, kalau sudah simpan Bu. Di bawah simpannya. Nah, tambah. Diklik. Tambah Yang klik. Ya, yang Ya, merah, tambahnya ya diklik. Kalau sudah, yang terakhir apa? Tadi? Di posting. Di ini. Bukan. Ayo. Sampulnya diedit. Ibu Rahmawati pengen tampilannya tulisannya kayak apa? Itu bisa yang di bawah. Nah, itu boleh dimasukkan teksnya. Apa yang harus saya masukin? Ya, judulnya biar orang itu bisa terpancing. Contohnya gimana, Pak Beter? Beli propolis bikin kaya, cepet ingatnya. Aduh, ampuh untuk mengatasi ya. Mirip-mirip dengan itu tadi. Iya. Obat penyembuh segala penyakit itu kan bisa, atau solusi dari segala penyakit. Nah, itu kan bisa toh Ibu. Yang terpenting menarik. Nah, itu ya, ibu-ibu yang lainnya bisa diperhatikan Bu Rahmawati. Bu Rahmawati aja bisa kok, apalagi Bapak Ibu pasti lebih bisa. Solusi kesehatan aja ya, solusi untuk kesehatan. Iya, ya Bu. Kesehatan. Gini Mas. Oke, simpan. Selesai. Simpan. Oh. Kalau udah begini? Nah, deskripsi sudah, hashtag sudah, tautan sudah, sampul sudah. Terus gimana tadi? Posting. Ya. Ya, iya no, diposting no, diklik. Contoh dulu tuh saya setuju itu. Masih penggunaan musik. Kini Posting video, posting. Berarti saya harus bikin sendiri ya? Enggak, nanti bisa cari, bisa. Ya. Oke, ke profil Bu, ke profil. Terus apa ini lagi, tambah apa lagi nih Mas? Klik profil. Klik profil. Yang bawah Bu, bawah. Ada gambar orang itu.
Coba di videonya di kirinya Panjang. yang panjang itu kiri. Nah, itu mana tadi kontennya? Ini. Kiri scroll. Itu diklik. Nah, kalau belum keluar nanti ditunggu aja terkait Udah. udah keluar. Udah. Nah, ini diklik beli di bawah ini coba diklik. Apa, Mas? Diklik. Itu tulis beli di bawah ini tuh, klik. Diklik, Bu. Nah, itu udah keluar Ibu semuanya, miliknya Bu Rahmawati. Kontennya sudah. Itu, Bu. Klik beli di bawah ini, bisa diklik Bu Rahmawati. Di bawah ini. Yang Ya, muncul di bawah. beli di, nah itu diklik beli di bawah ini. Nah, itu diklik. Diklik, Bu. Iya, iya Bu, diklik. Di bawah judul tadi itu kelihatan itu. Nah, ini tandanya keranjang kuningnya sudah tertaut dengan kontennya Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil. Itu loh, ya. Sukses, selamat buat Ibu. Sudah sukses selamat iki. Sampai sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan tokonya sudah, kemudian Bapak Ibu sudah posting konten, harap betul-betul dicek kontennya ataupun tautannya. Yang terpenting adalah tautannya, Bapak Ibu. Itu harus diperhatikan betul. Kadang itu sudah deskripsinya sudah, kemudian apa namanya? Langkahnya juga sudah. Nah, tapi tautannya itu kelupaan, ya. Tautannya Bapak Ibu itu kelupaan, akhirnya langsung ke posting. Otomatis percuma Bapak Ibu bikin konten, posting konten percuma karena Bapak Ibu itu sudah punya toko. Kalau tokonya nggak digunakan itu percuma Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sampai di sini yang sekiranya masih bingung bisa tanya nggak apa-apa. Yang terpenting Bapak Ibu kalau sudah punya toko kayak gini, saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu punya toko kayak gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu PR-nya hari ini adalah posting kayak Bu Rahmawati ya. Kalau bingung kontennya saya sudah kirim di grup digital hanya untuk belajar posting ya. Itu nanti kalau sudah sampai keluar beli di sini, Bapak Ibu screenshot kirim ke saya atau ke grup ya. Bagi yang sudah bisa, yang belum WA pribadi, tapi yang sudah kirim ke grup Bapak Ibu biar saya tahu ini udah betul-betul gitu. Tapi kalau masih ada kendala jangan ke grup, ke WA pribadi. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu harus PR-nya hari ini persis apa yang saya lakukan praktek hari ini dan apa yang sudah dikerjakan sama Bu Rahmawati juga hari ini. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu harus kerjakan. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih terkendala verifikasi untuk produknya, nah itu Bapak Ibu nggak apa-apa. Ya, itu WA pribadi aja. Karena tadi sudah banyak yang terselesaikan. Yang terpenting Bapak Ibu sudah punya toko yang legalitasnya itu sudah luar biasa karena kita produk kesehatan, kecantikan itu kalau kita mencari legalitas kan lama banget Bapak Ibu. Perusahaan terkait produk solution, terkait kesehatan, kecantikan itu betul-betul kalau mencari sertifikat ataupun verifikasinya itu juga luar biasa. Dari DSN UMI itu syaratnya juga banyak. Kemudian dari BPOM apalagi ya perlu adanya tes-tes yang lain. Ini betul-betul produknya itu betul-betul bagus enggak? Takutnya nanti ada kandungan apa itu kan perlu seperti itu. Makanya Bapak Ibu dari TikTok produk ya yang sekiranya Bapak Ibu sudah sampai ke tokonya, Bapak Ibu PR-nya hari ini adalah posting sampai keranjang kuningnya itu keluar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sampai ke toko, masih posting produk dan sebagainya, ayo harap betul-betul dikerjakan ya. Semakin Bapak Ibu kerjakan masih ada, oh ini ada kendala ini, tanya kemudian oh ternyata masalahnya di sini. Ternyata banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dari Bu Ramawati tadi juga sudah bisa ya, dari yang Bu Erna, kemudian siapa tadi yang kirim ke WA saya sudah banyak yang bisa. Coba hari ini Bapak Ibu praktekkan karena ini adalah bagian akhir daripada TikTok Tokopedia dan besoknya
atau enggak betul-betul Bapak Ibu itu adalah promotion. Nah, kalau udah masuk promosi otomatis jangkauannya lebih banyak dan otomatis konten-konten yang ada ataupun tokonya Bapak Ibu nanti pasti banyak dilihat orang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sampai situ. Kemudian untuk besok Bapak Ibu ya, di shift siang besok saya itu totalitas ke diskusi. Jadi besok bagi yang sudah betul-betul ada produknya udah ada, kemudian sudah bisa posting konten, tapi Bapak Ibu nanti kirim ke saya atau ke grup ya, biar saya tahu ini sudah. Tapi untuk besok Bapak Ibu ya, di hari Selasa saya totalitas diskusi yang terkendala. Karena apa? Nanti takutnya kita sudah masuk ke Facebook, TikToknya Bapak Ibu belum selesai, itu yang repot. Makanya biar sama-sama nanti di hari Rabu Kamisnya kita bisa berbarengan untuk mengerjakan yang lain. Takutnya nanti kita sudah bahas Facebook, nanti di sini ada yang tanya, Mas TikTok saya, lah ini yang kita bahas Facebook kok masuknya ke TikTok, nah itu nanti yang ribet Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya, hari ini sudah jam 9 gitu ya. Saya mohon undur diri dulu. Yang terpenting Bapak Ibu yang ada kendala langsung saja WA masalahnya di mana. Kalau nggak keluar verifikasi nanti saya bantu sama kayak yang tadi, sudah ada verifikasi akhirnya juga berhasil input produk. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya produk, tokonya juga sudah ada, harap ini dikerjakan Bapak Ibu ya, dikerjakan betul karena kita memang belajarnya hanya lewat online Bapak Ibu. Tapi saya yakin kok Bapak Ibu bisa semuanya ya. 1, 2, 3 itu banyak yang bisa, otomatis nanti juga ketularan Bapak Ibu. Nah, Puramawati usia 60 berapa tadi? 68 ya. Itu aja bisa udah sampai situ ya Pak Badar ya. Jadi buat Bapak Ibu, hah? 57. Oh ya 57 lah kok tak kelebihkan 10 tahun. Ya Pak ya udah usianya sekian tapi artinya sudah sampai ke produk loh, bayangkan ya. Bahkan dari verifikasi nggak ada kendala, dari alamat apa namanya kasih produk juga ya mungkin ada kendala tapi bisa diatasi sama Puramawati. Sampai hari ini di mode terakhir beliau bisa input sampai keluar keranjang kuning. Jadi Bapak Ibu ayo tetap semangat belajar dan belajar ya, karena di Basu ini sudah buktinya udah banyak. Artinya apa namanya? Penjual risol kemarin udah 50 juta, apalagi tadi itu ada yang narik berapa Badan 1 M ya, 1 M di 1 M Bapak Ibu. Itu nanti insya Allah nanti kita yakin bisa Bapak Ibu. Oke, hari ini kita udah jam 9, Bapak Ibu istirahat. Bagi yang ada masalah nggak apa-apa WA saya, Mas kok nggak keluar verifikasinya. Nah oke, saya mau tunjukkan Bapak Ibu ya, mau tunjukkan betul ini yang sekiranya masih ada masalah verifikasi ya, untuk menutup ini Bapak Ibu ya. Sebentar, ini untuk penutupan ya. Untuk penutupan biar Bapak Ibu tahu. Kalau verifikasi itu antara nomor HP sama WA. Nah, antara nomor HP sama email Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Bu Reni nanti WA saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya katakan tadi, kalau diverifikasi itu kan nanti masukkan nomor HP sama email. Lah, Bapak Ibu bisa buka emailnya di Gmail kayak gini tampilannya. Ini contohnya miliknya Bu siapa tadi. Nah, bingung ya. Mas nggak ada keluar, padahal di sini udah tertera di sini TikTok Shop. Nah, Bapak Ibu bisa buka emailnya. Nah, kalau sudah nanti dibuka, nah buka nanti keluarnya gini lah, kode verifikasi ke sini Bapak Ibu. Nah kode verifikasinya bisa dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk angka kayak gini. Nah ini, nah seperti ini ya. Bagi yang belum verifikasi nggak apa-apa, Mas saya sebentar kasihan amat. Oh iya wis nggak apa-apa, ini ada Bu Reni. Bu Reni mana? Bu Reni masalah di mana, verifikasi atau apa? Pak Badar bisa coba dibantu aku cari namanya Bu Reni. Nah ini Bapak Ibu ya, ini yang belum verifikasi, Bapak Ibu cek emailnya ya, ceknya emailnya dan pastikan emailnya betul. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya terakhir ke Bu Reni, Bapak Ibu PR-nya jangan lupa. Bu Reni, iya tahu Bu, Ibu nggak angkat tangan tuh. Bu Reni,
Reni Basus ya. Oh ini, udah Ya, ketemu. juga. Bu Reni bisa dibuka mic-nya. Ini habis mandi tuh Bu Reni. Iya, baru selesai mandi sama dengerin. Tapi tadi waktu mandi nggak buka kamera toh? Enggak loh. Oh, takutnya buka kamera. Oh, Pak Badar Ini diem loh, Mas. aja. Kan udah Iya, kan Bu. tadi kan udah WA Mas Mm-mm. Rizal. Mm-mm. Sore tadi tuh aku tunjukin. Nah, aku udah masuk sini nih. Nah, itu Nah, itu paling tapi kan ini nomornya Singapura. nggak apa-apa Bu, lanjut aja. Lanjut masuk. Itu kan gini Ibu Reni. Ya. Nomor itu bisa diperbarui. Yang terpenting syaratnya Bu Reni bisa buka TikTok seller. Yang pertama adalah TikToknya produk udah kebuka dulu. Yo Bu Reni ya. Yang tadi Udah sore dibuka yang ya. tadi sore udah saya kirim ya. Udah kebuka ya. Kalau sudah Iya. kebuka, Bu Reni buka TikTok seller Tokopedia, langsung klik tautkan akun TikTok yang paling atas. Itu diklik dulu. Nanti biar nyambung. Nyambung itu nyambung akun TikToknya, bukan nomor HP-nya. Nomor HP-nya nggak masalah, nanti bisa diperbarui. Yang penting TikToknya produk terbuka, kemudian TikTok Tokopedia-nya ini dibuka langsung ditautkan. Jadi nanti langsung nyambung. Jangan sampai yang ini bisnisnya kebuka ini, nah nanti malah salah tadi. Nah penting. Berarti emailnya sama. Emailnya sama nggak apa-apa. Oke. Wes toh aman Bu, wes toh. Jangan khawatir. Habis mandi tambah seger, jangan khawatir. Daftar Bingung. dengan nomor handphone atau daftar dengan akun TikTok begitu? Atas. Daftar dengan akun Atas. TikTok. Oke, itu ya Bu. Nanti lanjut kalau hasilnya apa nanti WA ke saya. Itu kalau misalkan akun produknya udah kebuka, kemudian TikTok Tokopedia-nya udah mau masuk, tinggal daftar dengan akun TikTok yang biru yang atas hijau ya. Itu ya Bu ya. Nah, itu tinggal klik nanti udah nyambung ke akun TikTok. Itu. Iya. Tadi tak catat sih di kamar mandi di dalam sambil nulis itu. Nah, itu bahaya di kamar mandi nanti. Malah sabunnya ketelan itu nanti malahan. Nah, oke, baik Bu Reni, kalau ada apa-apa, ada kendala, WA saja. Yang terpenting kita nanti sebelum masuk ke Facebook Bapak Ibu, sebelum masuk ke Facebook dan promosi TikTok harus betul-betul Bapak Ibu itu sama semua. Yang belum verifikasi nggak apa-apa, coba WA kendalanya di mana. Yang terpenting email sama nomor HP-nya itu sesuai gitu aja. Karena banyak yang nggak muncul verifikasinya karena nomor HP-nya udah beda. Aslinya kalau sudah plus 62 itu nggak usah dikasih plus 6208 itu nggak usah ya Pak Badar ya. Jadi plus 62 langsung 85 atau 81. Jadi nolnya dihilangkan. Kalau untuk emailnya dicari ke Gmail. Jadi kalau Android itu kan lebih rata-rata Google-nya ke Gmail. Jadi udah nyambung lebih gampang. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita cukup dulu. Yang terpenting Bapak Ibu yang sudah punya toko, ayo segera belajar pasang sampai keluar keranjang kuningnya. Karena apa? Keranjang kuning ini tandanya Bapak Ibu sudah betul-betul nyambung. Jadi kontennya itu nanti disebarkan ke banyak orang. Kalau orang itu tahu, orang itu pasti masuk ke keranjang kuning. Coba Bapak Ibu posting konten nggak ada keranjang kuningnya, ya udah tahu aja, nggak ada apapun. Percuma Bapak Ibu dari materi 1 sampai 4 keranjang kuningnya nggak dipakai. Nah, makanya itu kelebihannya dari TikTok Tokopedia. Bahkan kita juga punya kelebihan yaitu produk-produk kita adalah produk-produk kesehatan kecantikan dan itu banyak dicari orang lain. Meskipun kita itu awalnya verifikasinya juga sulit, tapi nanti kalau sudah masuk ke produk, kontennya udah mulai jalan, itu yang bikin luar biasanya di situ nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum reward, pasti semuanya reward itu pasti tembus karena tidak ada yang namanya reward itu dinolkan ya. Saya aja bisa ya. Alhamdulillah kemarin saya Bugin Arti Burate tembus ke Vietnam Bapak Ibu. Yang kemarin-kemarin hanya jalan-jalan ke desa, ke antar kecamatan, alhamdulillah dapat lagi ke Vietnam. Jadi ya itu kita proses. Oh seperti ini akhirnya tercapai. Jadi Bapak Ibu, oh ini kok nggak tercapai. Akhirnya TikToknya nanti tercapai. Ya itu namanya proses Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan mas aku capek enggak. Ayo tetap belajar.
Bu Ramawati aja bisa loh, apalagi Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Selebihnya mohon maaf. Saya katakan lagi, Bapak Ibu sudah berada di bisnis yang luar biasa ya. Produknya bermasyarakat, rewardnya tidak dinolkan, apalagi promo-promonya Bapak Ibu ya. Apalagi yang hari ini itu FTL hari ini udah dapat 10 produk loh. Kalau di total itu total berapa Bapak ya? 10 tambah 17. 27 produk, bayangkan Bapak Ibu ya. Terus luar biasa pokoknya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu besok, diskusi secara total bagi Bapak Ibu yang sekiranya masih terkendala. Baik Bapak Ibu, sekiranya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Jadi Bapak Ibu praktekkan ya. Kita ketemu lagi besok. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tuh. Oke, Ya Mas Rizal, ilmunya. Ibu. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Oke Bu. Aduh, Mas